Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya review saya ini dengan NIM 230001 8289. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UK2 dengan mata kuliah pemrograman website, yaitu membuat PPT tentang tugas-tugas dari sebelumnya ini. Tugas 8, 9, 10, 11, dan 12 JavaScript lanjut, validation, syntax PHP, terus PHP percabangan dan perulangan, PHP penanganan form, sama PHP array dan fungsi. Oke, kita lanjut ke yang pertama, ada JavaScript lanjutan atau validation form. Oke, di sini proses ngodingnya seperti biasa, saya itu kalau ngoding langsung berdasarkan ide yang muncul di benak saya tanpa melakukan planning desain, planning fitur, dan planning lainnya. Nantinya tidak ada planning konten, langsung ngoding gitu aja. Nah, terus detail programnya ada di link docs, saya sudah pernah bikin. Nah, jadi di sini tuh ada link GitHub-nya di sini. Oke. Nah, yang pertama ini tuh file folder dalam web lokal ya. Ini di dalam folder saya, dalam lokal saya, komputer saya maksudnya. Nah, di sini itu dalam VS Code, kurang lebih sama aja, cuman kalau di sini itu dia lebih kelihatan tersusun rapi ya kalau di VS Code. Nah, di sini ada listing program. Sini saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript ya kan, dengan konfigurasi external file yang ada di luar HTML. Maksudnya itu JavaScript sama CSS-nya ada di luar si HTML-nya. Kayak yang pertama ada header-nya. Ini header cuman ada link ke style sheet ya kan, sama ada title formulir di sini. Nah, terus di sini ada body-nya itu tuh dia kurang lebih cuman kayak inputan doang ya. Di sini isinya inputan, masukkan nama Anda, masukkan email, password ya kan, terus tulis ulang passwordnya, terus sama ada input. Oke, di sini sama aja. Terus nanti di bagian bawahnya ada link ke JavaScript-nya. Oke, lanjut ke CSS. Nah, di CSS ini CSS basic aja. Cuman ada mungkin di sini ada yang mungkin belum pernah diajarin tuh display flags ya. Display flags itu tujuannya buat biar si desain website itu dia lebih fleksibel aja terhadap layarnya. Sini saya bikin display flag sama flex directionnya kolom, biar nanti websitenya itu directionnya ke bawah ya, kolom. Terus align item center sama justify content center, ini tujuannya biar website itu benar-benar kontennya tuh di tengah kayak gini, perfect, middle perfect, center mid perfect. Terus ada background linear gradient to right. Nah, ini tuh gradient ya kan, ke kanan. Nah, ini kan ke kanan kan arahnya, maksudnya itu secara horizontal ya kan. Dengan colornya ini saya pakai kode RGB ya, kode RGB. Sini kodenya di sini. Ini saya dapat warnanya dapat dari Google, dapat dari ini color palettes, ada websitenya colorhunt.io. Di sini banyak banget. Di sini ada kode-kode warna, tinggal di copy aja, tinggal cari yang cocok yang mana. Sini sama, kurang lebih udah sama aja. Ada box shadow. Shadow tuh cuman buat shadownya aja nih, biar ada kelihatan shadow dikit. Terus kurang lebih sama sih udah. Ada width doang, padding dan lain-lain ya kan. Oke. Lalu ada di JavaScript-nya. JavaScript-nya itu tuh ada dua. Yang pertama itu ketika input ditekan dan saat user mengkoreksi inputan yang salah. Oke. Maksudnya gimana? Jadi di sini ada ambil dia input dari ID input ya, dengan event listener itu klik. Jadi misal input ya, ini tag input ini ya kan, sini yang di bawah ini input dipencet tuh dia bakal memanggil function. Nah, functionnya tuh ini dia bakal mengisi variabel-variabel, mengambil dari
value-nya. Jadi di sini ada satu form itu dia get element by ID itu inputan ya kan. Ini di sini inputan tuh nama si formulirnya, ID formulirnya. Nanti di sini ada nama form, nama dot value. Nah, kenapa di sini form doang? Karena di sini form itu udah element get by ID ya kan. Nah, nanti tinggal tambahin aja dot name dot value. Nah, dot name itu dia di sini namanya ya kan. Sini ID name ya kan. Terus ambil value di inputnya, ini dia bakal nyasar ke inputnya. Dan begitu juga setelahnya email.value, password.value, sama request.value. Nah, di sini validasi pertama ada jika pertama ada is valid itu sama dengan true. Ini intinya itu bikin nilai validnya itu default ya, maksudnya itu jadi true. Sama misal di sini dia nggak valid alias di sini kondisinya terpenuhi, ini nanti kita ubah is validnya jadi false gitu. Nanti jadi dia nggak bakal true lagi. Kayak di sini pertama ada jika namanya kosong sama namanya itu null alias namanya itu nggak ada apa-apa. Nah, di sini nanti ada dokumen elemen get ID r nama, maksudnya r nama itu tuh di sini ada di mana? Nah, ini nih. Ada r nama, r email, r password. Nah, ini tuh maksudnya jadi kalau misalnya ada error, ini bakal ditaruh di sini nih. Ini r password, maksudnya repassword, ini r password, email, ini r nama. Nah, kurang lebih gitu. Jadi misal namanya yang error, nanti dia bakal masuk dari r nama. Nanti di sini tulisannya nama tidak boleh kosong gitu kan. Dengan kelas error sama stylenya itu tuh kita bikin marginnya aja gitu. Nah, sama nih email. Kalau buat email tuh dia harus webmail wad.ac.id. Jadi misal dia bukan webmail, dia nggak bakal bisa. Di sini ada nanti ngambil r email yang tadi saya tunjukkan. Terus nanti sama kurang lebih pesannya juga sama ya kan. Terus nanti di sini is validnya jadi false. Nah, ini juga sama, kalau passwordnya dia kurang dari 8, nanti di sini akan keluar pesan error, yaitu password harus memiliki setidaknya 8 karakter. Nanti mengubah yang is valid jadi false. Kayak ini juga sama, kalau misalnya passwordnya itu tuh password atau passwordnya itu tuh cuma 1 sampai 8 doang, dia nanti bakal muncul pesan password terlalu lemah gitu. Ya kan, sama. Nah, ini juga yang misal passwordnya itu nggak sama repassword. Jadi maksudnya repassword misalnya kayak kita habis masukin password, kita memasukkan passwordnya lagi gitu 2 kali untuk mengkonfirmasi. Nah, kalau misalnya ada nggak sama, nanti di sini ada password dan konfirmasi password tidak cocok. Nah, misal di sini valid, maksudnya kayak ini kan maksudnya if is valid itu, jadi kalau ini kan pengkondisian ya, kalau misalnya true atau false. Nah, kalau misalnya false, dia nanti di sini nggak bakal nge-submit. Jadi kalau misalnya di sini kondisinya tidak ada yang terpenuhi alias formulirnya itu valid ya kan, is validnya itu true, nanti di sini bakal alert formulir berhasil disubmit. Terus nanti dia bakal mereload ya. Location itu tuh maksudnya yang ada di ini nih, jendela kita. Oke. Nah, selanjutnya ada ini ketika user itu mengkoreksi gitu. Nah, jadi di sini ada sama dapat name, email, password, repaste sama reset. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ini tuh dia add event listener tuh input. Jadi kalau misalnya si user ngasih inputan, itu dia langsung ngecek gitu, langsung misal kayak true gitu. Nanti di sini bakal dia bakal ngambil nih dokumen element with ID error namanya. Terus nanti di sini ada error elemennya ini, terus masuk inner.html, terus nanti jadi 0 gitu. Jadi nggak ada apa-apanya maksudnya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti tuh si user tuh misal habis ngoreksi langsung hilang pesan errornya. Oke. Lanjut, sama ini juga kurang lebih sama jika berakhir dengan webmail.wad.ac. Ini juga sama, kita kurang lebih sama secara garis besarnya.
Nah, ini tampilan websitenya, ini tampilan di Chrome, ini tampilan di Microsoft Edge, ini tampilan di Firefox lama, Firefox old yang bisa pakai 3D view. Oke, nah ini web behaviornya itu tuh yang tadi saya jelaskan. Ini kayak gini, nama tidak boleh kosong, harus berakhiran, ini gitu. Nah, misal kayak password terlalu lemah. Nah, kayak ini itu di file GitHub-nya. Oke, lanjut ke berikutnya, tugas 9, sintaks PHP dasar. Nah, ini juga sama, ngoding saya lakukan spontan tanpa ada planning konten. Oke. Oke, di sini ada sintaks PHP dasar, ya kurang lebih nggak terlalu banyak, nggak terlalu kompleks. Ini sama kayak tadi, sini ada di web server lokal, di sini di VS Code-nya. Nah, di sini listing programnya itu ya cuman gini aja. Jadi di sini saya akan jelaskan. Pertama kan ada dua tugas ya, program 91 sama program 92. Yang pertama ada misal kita masukkan variabel gaji itu tuh misalnya sih berapa ya? 1 juta apa 10. Nah, di sini 10 juta, terus pajaknya 0,1. Ya kan, terus di sini ada THP. Ya kan, ada apa namanya variabel namanya THP. Di sini ada gaji dikurangi gaji dikali pajak ya. Jadi ini ya konsepnya kurang lebih konsep diskon ya, kurang lebih sama. Jadi nanti tinggal gaji dikali 0,1. Nah, ini kan jadi total pajaknya berapa dari si gaji, nanti si gajinya dikurangi total pajak masuk ke variabel THP. Nah, di sini sama nih. Gaji sebelum pajak itu tuh gaji ya, dia bakal ngambil 10 juta, terus nanti sini total pajaknya itu 0,1 ya, alias 1%. Di sini juga ada gaji yang dibawa pulang ya kan, THP. Nah, THP itu tuh yang tadi gitu. Ya, BR ini tujuannya ngebreak doang biar nggak tabrakan sama program ke 9,2. Nah, di sini yang program 9.2 itu tuh kita nge-assign variabel A sama B 5 sama 4. Oke, di sini cuman apa ya? Kayak kurang lebih itu pakai ternari-ternarian gitu, ya kan, kayak gini buat menghasilkan nilainya. Jadi misal di sini nilai A itu sama dengan B, ini cuman string aja. Nanti di sini ada titik ya, kurang lebih penghubung aja. Terus A itu sama dengan B. Karena di sini kan nggak sama dengan, maka dia nggak bakal ngasilin apa-apa gitu. Karena kalau misalnya di PHP itu dia kalau misalnya false ya kan, false kan 0, itu tuh dia nggak bakal nampilin apa-apa kecuali true. Ya kan, nanti di sini misalnya yang kedua A tidak sama dengan B, ya benar. Nanti di sini bakal tulisannya 1, ya kan, di sini 1. Nah, kurang lebih behaviornya sama gitu. Oke, kita lanjut. Ini tampilan webnya sama seperti yang tadi sudah saya bilang. Ya, di sini gaji yang dibawa pulang tuh 900.000. Ya gini, ini tampilan di Chrome, tampilan di 3D view Firefox. Nah, web behaviornya itu ya kurang lebih sama ya. Ya, memiliki output yang sama kayak di C++. Oke, ini daftar file di GitHub, nanti bisa dikunjungin aja, linknya ada di sini di paling awal ini. Oke, kita lanjut ke yang 10, percabangan dan perulangan PHP. Oke, sini proses ngoding sama seperti sebelumnya, melakukan ngoding saya spontan tanpa content planning. Oke, sini detail programnya dibentuk terpisah ya. Tugas ke-10, percabangan dan perulangan. Oke, kurang lebih tampilan overview-nya seperti ini. Ya, nggak bagus-bagus banget, simple aja. Ini ada linknya, tinggal kunjungin aja. Ini ada informasi penulis, yaitu saya sendiri. Oke, sini sama ada web server lokal, yaitu di dalam laptop saya sendiri, sama di dalam VS Code. Sini ada listing programnya. Nah, ini udah full ya, udah overview semuanya udah full. Jadi sini kita tuh yang pertama, program yang pertama itu tuh mencetak segitiga sama sisi gitu. Ini di sini ada background image bla 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 URL. Ini tujuannya ngambil background image ya, yang ini yang warnanya biru ini. Ya.
biar masuk ke dalam program kita. Nanti di sini ada wrapper, bentuknya dia flex, sama yang tadi saya jelaskan di awal. Flex itu intinya dia bisa fleksibel terhadap layar kita. Terus flex directionnya kolom biar ini ke bawah. Karena kenapa saya bikin flex directionnya kolom? Karena kalau misalnya flex direction gak diatur, dia itu tuh nanti row, dia nanti ke kanan secara horizontal. Nah saya bikin kolom biar nanti dia vertikal. Line item center, margin bottom 20, margin bottom margin, terus border bottomnya itu tuh dia 1x. Nah ini cuman buat di bagian atasnya aja, ini biar ada warna putihnya. Oke, di sini sama ada typing chart. Oke, di sini ada typing chart, itu tujuannya buat mengatur biar ada behaviornya. Bentar saya tunjukkan. Oke lanjut. Ini tadi saya buka dulu programnya. Nah ini dia masih ngeloading karena ngeloading si backgroundnya ya. Backgroundnya emang lumayan rada lama. Ini tadi di sini ada apa namanya, keyframe typing. Ini tuh dia cuman kita kayak bikin animasi namanya typing. Nah ini jadi awalnya itu tuh dia opacity-nya 0, terus nanti menjadi opacity-nya 1 gitu tuh maksudnya. Akhirnya gimana? Ada service unavailable ya, nggak usah dihirauin aja, ini cuman background biasa aja. Jadi backgroundnya sebenarnya kayak gini, coba saya tunjukkan di bawah, cuman kayaknya internetnya nggak ada ya, main nge-lag jadinya dia nggak bisa ngambil ini. Kurang lebih kayak gini nih backgroundnya, cuman ya biasalah, namanya juga internet, kadang lag kadang enggak. Coba saya hapus aja. Oke, ini di dalam source-nya. Oke, ini biar putih aja ya, biar gak ngeganggu. Misal di sini saya masukkan angka 3. Nah, dia bakal ngebentuk segitiga tingginya tuh sebanyak 3. Misal dia 10. Nah, dia intinya ada efek typingnya gini. Gitu. Cuman ini karena service unavailable jadi ya jadi jelek tampilannya. Oke, kurang lebih sama ya. Jadi sini cuma ada pengkondisian aja kayak gini. Nanti ada pertama kan karena dia kan di website kan bukan kayak di C++ ya, jadi dia bener-bener rada susah, dia nggak bisa ngebaca spasi ya. Kalau misalnya cuma dibikin spasi hilang itu dia nggak bisa. Makanya di sini saya pakai tagar tapi opacity-nya dibikin 0 gitu. Nanti di sini apa namanya, jadi kayak di sini saya bikin 2 segitiga. Pertama segitiga yang sini siku-siku cuman saya bikin nggak kelihatan, bikin opacity-nya 0, sama segitiga yang sama sisi ini. Di sini saya pakai rumus UN ya, dengan bedanya itu tuh 2. Oke. Nanti di sini saya bikin apa namanya, bintang dengan kelasnya itu typing chart. Nah, nanti biar nanti bisa dibaca sama ini sisi CSS-nya. Oke, lanjut ke yang konversi nilai IPK. Nah, di sini cuman dia nampilin nilai-nilainya aja. Ya kan, di sini nampilin pakai table sesuai perintah. Terus nanti di sini ada apa namanya, alert, sama misal dia kan di sini kan ada inputan, misal dia nge-input. Nah, nanti di sini masuk ke dalam pengkondisiannya nih. Kalau misal nilainya itu tuh dimasukin range 80 sampai kurang dari 100, nanti berarti A dan seterusnya tuh. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini bentukannya kayak gini ya tampilannya. Nanti web behaviornya misal saya masukin di sini 100, nanti di sini bakal A. Misal dia 75, dia berarti amin. Nah, B plus 70.
dan lain-lain. Dan ini tuh file di GitHub-nya, kayak kurang lebih gitu. Sini ada tugas 11 PHP penanganan form. Nah, ini proses ngodingnya juga kurang lebih sama. Nah, sini langsung ke detail programnya aja. Nah, di sini ada banyak file sampai kisaran 11 karena emang disuruh nge-copy semua, nge-rewrite yang ada di dalam modulnya. Kayak di sini emang dia nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin saya bakal ngebikin dua sama ini. Oke, yang pertama di sini ada penanganan form PHP ya. Ini codingannya kurang lebih kayak gini. Cuman ada formulir, terus ada input submit, input text. Nanti di sini ada dia ngambil iset itu, jadi kayak misal kita submit itu tuh apakah submit itu di set alias dipencet gitu, kurang lebih gitu. Post dia ngambil karena metodenya itu post gitu. Actionnya kosong, kenapa? Karena di dalam satu folder yang sama. Kayak di sini ada intinya di handle sama PHP dari file yang sama gitu. Ini yang kedua dari file terpisah yang kurang lebih sama yang bawahnya. Atasnya itu ini tinggal ini, yang atas yang HTML sama PHP dia cuma dipisah aja, kurang lebih gitu. Nah, ini kan sama. Lanjut yang ketiga, di sini ada input text. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya kan ada input 1, input 2, 3 sampai 4 sama submit ya kan. Terus nanti di sini di submit. Kalau di submit dia bakal nge-echo. Nah, nge-echo teman-teman saya yang belajar PHP dan begitu. Oke, di sini ada login, input text dan password. Oke, di sini ada inputan sama ada proses. Jadi di sini usernya itu admin, passwordnya itu rahasia ya, terlalu lemah kayak kominfo kita. Di sini kurang lebih sama dari form yang berbeda, cuma nanti divalidasi menggunakan if condition. Cuman bedanya ini dia ngevalidasi di back end-nya bukan di dalam front end-nya. Dan itu tidak direkomendasi oleh dosen kita. Oke, di sini dia kurang lebih sama, ada radio ya kan. Terus nanti ini hasilnya perlu Anda pilih adalah teknik informatika ya, dan seterusnya. Ya, prosesnya juga sama, dia cuma ngambil doang. Nah, di sini mungkin ini ada beda ya. Misal jadi checkbox itu tuh dia nggak semudah itu. Maksudnya dia ada lumayan tricky buat ngambil si value-nya. Jadi di sini saya menggunakan array ya kan, name-nya itu band dengan array dan bla 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 gini ya kan. Misal saya milih 1 sama 2. Nah, di sini saya bikin ada selected band itu tuh yang band yang dipilih maksudnya. Ya, di sini dia cuman kayak kondisi, jadi kayak misal ini tuh bandnya tuh dipilih, jadi bisa jadi hapus, cuman nanti validasinya jadi kurang. Sama di sini ada is array itu cuman mastiin kalau misalnya si band ini yang dikirim tadi yang yang ini, nah ini tuh di array, cuman mastiin aja gitu kan. Di sini ada for each band s band, jadi kayak yang ada di dalam, jadi post band ini dia itu tuh bentuknya array, jadi kita bisa nampilin pakai for each ya kan. Nanti tinggal nampilin kayak gini sesuai yang dipilih. Terus nanti di sini ada selected band implode, kita pisah dengan koma. Terus ada post band ini. Nah, ini kalau misalnya gak ada yang dipilih ya cuman kayak gini aja gitu. Nah, terus ini menyimpan ke file txt. Ini kita masuk buka file fopen terus a. Ini bisa aja a plus ya. Jadi ini cuman buat nge-prevent kalau misalnya filenya itu nggak ada. Terus kita nge-write nama si filenya ini, si fopen bla bla bla, sama si selected band itu hasil implode ya kan, dipisah dengan koma dari array, jadi array dijadiin satu gitu. Nah, tinggal f-close, nanti hasilnya kayak gini, dan bisa seterusnya bisa sama kurang lebih. Oke, cuman sini saya nggak mau ganti apa-apa karena udah di dalam GitHub, jadi males buat commit-commitnya.
Oke, di sini cuma ada Dropbox doang ya kan, combo box yang kayak gini. Cuman ngepilih aja, nanti di bawahnya ada tulisan film favorit saudara adalah SpongeBob. Ini kan Dropbox combo box ya. Kalau yang ini itu list box, itu dia ada tulisnya. Terus di sini setelahnya ada text area. Dari text area ini kurang lebih sama konsep proses di belakangnya. Sama di sini ada from validation example. Jadi kayak ini kan pengkondisian ya, penanganan form. Jadi di sini ada kayak kita tuh menangani form gitu. Kalau misalnya dia tuh ada mandatory nih yang required field dia nggak diisi, nanti dia bakal error gitu, bakal kosong ya kan. Sama di sini ada validasi by JavaScript ya, ini kurang lebih sama aja sama yang tadi jelasin di program sebelumnya. Lanjut ke tugas 12 array PHP function. Nah, oke, langsung ke detail program. Oke, ini detail programnya kayak gini ya. Kurang lebih sama. Nah, di sini kayak menampilkan dan mendeklarasikan sebuah array. Ya kan, sini ada mangga, jeruk, merah, hijau. Maksudnya itu di sini ada kita bikin array mangga, apel, pisang, jeruk ya kan. Nah, indeks kan 0 itu mangga, indeks ketiga itu tuh jeruk gitu kan, 0 1 2 3. Nah, di sini kurang lebih sama, ada array lagi. Nah, ini cuman beda deklarasinya aja. Oke, lanjut. Di sini ada array asosiatif atau indeksnya itu lain selain angka gitu. Jadi di sini ada array dengan indeks fulan itu 80, fulan 90, fulan 75, fulan 85 gitu. Jadi kayak kita ya bisa aja kayak gini, kayak ngakses fulan tuh yang mana, fulan tuh 75, isinya fulan tuh isinya 90 gitu kan. Terus di sini ada amin. Ini kayak kita ngedeklarasiin sama dengan indeksnya aneh gitu kan, indeksnya nama. Sini sama ada for sama for each. Ini dia cuman dia nampilin aja gitu kan. Oke, lanjut. Ini juga sama, for each tuh dia cuman nampilin aja hasilnya kayak gini, sama aja. Terus structure array ini tuh buat ngecetak structure array itu dia cuman pakai print r aja, nanti dia keluar kayak gini. Jadi dari indeks 0 itu namanya apa ya kan, namanya kan r warna ya, r warna itu dicetak ininya apa namanya, strukturnya. Terus ada sort dan r sort, itu dia juga kurang lebih sama ya, dia cuman ngurutin ya, semuanya ini sama sampai yang key sort ini. Sini mengatur pointer, maksudnya pointer tuh dia nunjuk kayak ke current transportasi itu apa gitu kan. Terus nextnya current lagi, previous, and sama current. Dia cuma buat ngecek aja, maksudnya dia buat tunjuk ke si arah arraynya ini tanpa menggunakan index. Sini ada mencari elemen tuh ya sama aja, dia cuman kayak ngecek in array, misal kedongdong di dalam array buah. Jadi kayak ada nggak kedongdong di dalam si array buah, ada kan di sini indeks ke 0 1 2 3, indeks ketiga ya. Di sini jadi nanti ada eco, ada buah dalam array tersebut. Sini ada function cetak ganjil dengan dari 0 sampai 100 ya. Ya gini aja. Ini cuman function pakai for sama if. Jadi if-nya itu tuh kayak dia dibagi 2 sama dengan 1, yang artinya dia ganjil. Terus eco i. Udah gitu aja. Di sini ada lagi function return value dengan parameter. Jadi nanti di sini kayak ada parameter 10 sampai 50. Kita passing ya kan. Jadi nanti di sini ada bakal nangkep 10 sampai 50. Jadi nanti ini tuh menampilin bilangan ganjil 10 sampai 50 sesuai parameternya. Di sini dengan return value, di sini langsung dia langsung nge-return, misal di sini jari-jarinya 10, dia bakal nge-return 3,14 kali 10 kuadrat. Ya kan, nanti di sini jadi 314. Nah, sini ada passing by value. Passing by value itu dia cuman kayak nge-passing value-nya aja. Jadi misal di sini tuh
tambah string maksudnya. Jadi misal dia masuk ke dalam sini terus ditambahin stringnya ya kan, terus dieco ya kan, itu dia cuman gini aja ya kan, tapi stringnya dia nggak berubah yang ada di variabelnya. Di sini cuma nambahin aja si koma Yogyakarta. Nah kalau misalnya sini ada satu lagi passing by reference, dia itu ngepassing bersama alamat memorinya. Jadi ini kalau di C++ sekaligus alamat memori artinya. Jadi misal dia di passing terus ditambahin, dia nge-return itu nilainya itu tuh yang di string awal ini di luar function dia bakal berubah gitu. Jadi di sini tuh bedanya cuma di sini aja. Gitu. Lanjut ke UDF function yang digunakan PHP saat ini. Jadi kayak get define function ya kan, sini ada array internal ya kan, bentuk array. Di sini ada fungsi banyak banget sampai 898 ya kan. Intinya dia cuma buat nampilin function internal maupun si usernya ini. Terus sama di sini nyari keberadaan function exist read data. Nah cuman di sini nggak ada ya kan, ini cuma dia buat nyari aja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.